Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama saya di Astro Boy Channel. Channel yang akan mengupas alur cerita anime terbaik dan paling epik. Ya nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Pada pertandingan ketiga ini akan dipertemukan kedua petarung yang bertolak belakang, antara Poseidon yang merupakan Raja Lautan dan Sasaki Kojiro, sang pencundang. Di sini diketahui bahwa Poseidon merupakan anak kedua dari 3 bersaudara Olympus. Tetapi di sini, semua orang terkejut kenapa Sasaki, samurai dari Jepang yang dipilih. Selain tampilan tuanya yang kurang meyakinkan, Sasaki Kojiro ini juga terkenal sebagai legenda pecundang di masa samurai. Tetapi bisa kita lihat dari wajah percaya diri Sasaki yang merasa bahwa ini adalah masa keemasannya. Ternyata dari semua ahli pedang yang hadir, mereka mengakui bahwa Sasaki Kojiro si pecundang telah mencapai posisi puncak yang paling didambakan semua ahli pedang, yakni menjadi ahli pedang nomor 1 di bawah mentari. Pertarungan ketiga antara dewa dan manusia pun akhirnya dimulai. Sasaki Kojiro terlihat terdiam dan mencari celah dari sang Raja Lautan dengan bertempur melalui pikirannya. Dengan hanya membayangkannya saja, Sasaki mengetahui bahwa tidak ada celah untuk menyerang Poseidon. Bahkan di dalam pikirannya, dia telah mati berkali-kali. Sasaki Kojiro terlihat frustasi dan merasa ingin menyerah menghadapi sang dewa lautan. Di benaknya dia berpikir, bagaimanapun menyerangnya, aku pasti mati. Alur cerita pun dibawa sedikit flashback ke belakang. Diceritakan oleh Brunhild bahwa sebenarnya di Olympus ada 13 dewa sebelumnya. Akan tetapi, salah satu dewa di Olympus itu harus mati di tangan sang dewa lautan. Dewa yang telah mati itu bernama Adamas. Sama dengan evolusi terakhir Zeus yang diberi nama Adamas. Adamas sendiri merupakan kakak dari Zeus dan Poseidon. Di sini diceritakan bahwa Adamas sebelumnya ingin mengkudeta Zeus dengan mengajak seluruh dewa dan bawahannya bergabung. Tetapi saat ingin mengajak Poseidon pun dengan angkuhnya menolak ajakan Adamas dengan berkata bahwa dewa tidak mengumpulkan pasukan, dewa tidak berkomplot, dewa tidak saling mengandalkan karena dewa adalah makhluk sempurna sejak awal. Sehingga Adamas pun kesal dan mencoba menghajar Poseidon. Akan tetapi, hanya dengan satu tebasan saja, Poseidon mampu membunuh Adamas, sehingga sejarah legenda itu pun dicatat ulang, yang menjadikan hanya ada 12 dewa di Olympus. Kembali ke arena, Sasaki yang frustasi pun memikirkan cara untuk mencari celah Poseidon. Dia pun terduduk sambil berpikir, bagaimana caranya agar dia tidak mati? Scene pun dibawa kembali ke zaman Sasaki muda. Di sini diceritakan bahwa Sasaki adalah seorang pecundang terbesar yang selalu menyerah saat bertemu lawan yang kuat. Padahal di sini dia mempunyai kemampuan yang cukup lumayan.
Tetapi, dia pun memiliki alasannya sendiri mengapa dia selalu menyerah sebelum berusaha sekuat tenaga. Beberapa tahun pun berlalu. Saat dia sudah merasa melampaui seluruh ahli pedang yang ada di dojonya pun, dia meminta izin kepada gurunya, yakni Seigen, untuk melakukan perjalanan agar menjadi lebih kuat. Kemanapun dia melangkah, dia selalu menantang orang-orang yang lebih kuat, walaupun dia selalu kalah dan terus menyerah. Akan tetapi, Sasaki yang tidak pernah menyerah pun terus dan terus berlatih untuk menjadi lebih kuat dari orang-orang yang ditantangnya. Itulah yang menyebabkan nama Sasaki Kojiro menghilang dari sejarah, karena ia terus dan terus kalah dalam setiap pertandingan. Shin pun kembali ke arena. Sasaki Kojiro yang tidak bisa menyerah pada pertandingan kali ini pun terpaksa harus melawan sang dewa lautan. Kojiro pun melancarkan serangan pertamanya dengan jurus andalannya, yaitu Tsubame Gaeshi. Tsubame Gaeshi yang dilancarkan Sasaki Kojiro pun cukup membuat Poseidon terkejut dan sedikit mengakui lawannya dengan menatap mata Sasaki. Di sini kita ketahui bahwa senjata Sasaki telah bersatu dengan Valkyrie kedua dari 13 Valkyrie, yaitu Hearse. Volun Hearse, sang gemetar dengan pedang Sasaki hasil tempaan Nagamitsu Bisen. Sedikit menikmati pertandingan, akhirnya Poseidon pun melakukan serangan terlebih dahulu kepada Sasaki Kojiro dengan jurus Amphitrit. Ternyata sebagai seorang pecundang, Sasaki Kojiro pun cukup mengagumkan. Dia bisa membaca seluruh pergerakan Poseidon, sehingga akhirnya Poseidon pun menggunakan jurus berikutnya dengan cara bersiul. Ternyata dengan melakukan siulan ini, pergerakan Poseidon menjadi lebih cepat dan tidak bisa dideteksi oleh Kojiro, sehingga Kojiro pun harus terluka oleh tusukan tombak dari Poseidon. Untuk pertama kalinya, si angku Poseidon akhirnya mau berbicara dengan sedikit mengolok-olok Sasaki. Sesaat seluruh arena pun bergemuruh dengan meneriakkan GOG atau God of God, yang berarti bahwa Poseidon merupakan dewa sesungguhnya. Akan tetapi, bukannya malah senang, Poseidon pun malah menatap sinis kepada para penonton dengan tatapan seakan ingin membunuh, yang membuat arena kembali menjadi hening. Di sini, Sasaki pun sedikit mengolok Poseidon dengan berkata, sepertinya Poseidon adalah keberadaan yang menyedihkan. Poseidon pun mulai terpancing emosinya
dan menyerang Sasaki dengan membabi buta menggunakan jurus Shion Tairo Demeter. Pedang Sasaki pun patah menjadi dua. Di saat-saat seperti itu, seluruh penonton menyangka pertandingan telah berakhir karena mereka berpikir dengan patahnya pedang Sasaki, maka volun antara Hirsch dan pedang Sasaki pun berakhir. Cerita kembali flashback ke alur di mana Sasaki dan Musashi Miyamoto bertarung. Di sini kita lihat Sasaki yang tidak menyerah bahkan merasakan kesenangan saat bertanding dengan Masashi Miyamoto dengan mempertaruhkan nyawanya. Sehingga Masashi pun sangat menghargai Sasaki. Masashi pun harus terkena serangan Tsubame Gaeshi dari Sasaki. Namun sayangnya di sini Sasaki lah yang harus tumbang. Kembali ke arena. Di sini Sasaki pun tidak menyerah dan malah menggenggam patahan pedangnya tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, patahan pedang tersebut pun menjadi pedang baru dan bahkan telah bervolun dengan kepribadian kedua Hirsch menjadi Tengan Ryu. Pertandingan antara Sasaki dan Poseidon pun semakin sengit. Dalam jurus pedang Sasaki tertanam jiwa-jiwa para pendekar pedang yang pernah dia kalahkan, sehingga dia dapat menggunakan semua jurus para pendekar pedang lainnya. Sasaki pun berhasil melukai Poseidon. Poseidon yang terluka pun tidak tinggal diam dan membalas Sasaki dengan Medusa Alope Demeter, sehingga membuat Sasaki hampir menyerah dan tenggelam ke dalam lautan pikirannya sendiri. Tetapi di sini, seluruh pendekar pedang pun mengulurkan tangannya, sehingga Sasaki pun terbangun dari mimpinya. Jurus pamungkas Sasaki, Manjo Musuo, berevolusi menjadi lebih sensitif. Di sini dia bisa merasakan seluruh kosmos yang ada di sekitarnya. Sehingga pergerakan seperti apapun dapat ia rasakan. Akhirnya, dengan jurus pamungkasnya, Sasaki pun berhasil menebas Poseidon, dan kematian di kubu dewa pun tidak terelakkan lagi. Akhirnya kemenangan pun datang untuk kubu manusia dari seorang pecundang yang menjadi pahlawan seluruh umat manusia.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita anime kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan salam bantal kapuk. You.